temanya cukup nyaman ya. Pada kali ini kita akan memberikan rekomendasi tema Xiaomi ataupun tema HyperOS 3 ya, dan tembus aplikasi sistem. Dan di sini kita bisa lihat, bisa kita mengatur layar kunci dengan secara canggih seperti ini. Dan kita tidak akan menemukan tema seperti ini di aplikasi bawaan tema dari pihak Xiaomi. Dan ini adalah tema berasal dari pihak ketiga yang bisa kita gunakan ya. Dan kita akan kupas secara lengkap bagaimana caranya memasang tema secanggih ini ya. Bagi teman-teman yang baru mampir, tinggalkan jejaknya, like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis ya. Kita langsung saja kepada pembahasannya. Jadi di sini tema ini adalah tema Hyperglass, yaitu seperti gelas-gelas kaca ya. Jadi bening seperti ini ya. Jadi beginilah kenampakannya. Temanya cukup canggih ya. Di sini kita bisa lihat di setelannya juga berubah ya. Ini seperti iPhone fresh gitu ya, bersih. Dan juga yang kedua, di bagian telepon juga clean ya. Tidak banyak aksi dan paten untuk digunakan. Dan yang paling bagus itu adalah untuk layar kunci ya. Misalkan seperti ini, layar kuncinya cukup bagus sekali di sini ya. Bahkan kita bisa mengatur jam yang ada di layar kunci ini. Kita cukup tekan ini 2 kali ya. Lalu kita di sini bisa menekan ini ya, untuk merubah jam ya. Karena kalau kita ingin Hyperglass ataupun putih yang transparan, kita bisa menggunakan ini ya. Dan kita bisa mengatur jamnya ya, turun naik ya. Jadi untuk singkatnya seperti ini, untuk yang lebih panjangnya seperti ini ya. Dan ini juga kita bisa gunakan wallpaper kita ini ya. Kita pilih ini dan kita bisa jadikan ini wallpaper kita. Itu sangat gampang ya. Nanti teman-teman bisa cek aja nanti tutorialnya. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan shortcutnya. Dan teman-teman bisa juga menambahkan shortcutnya di pojok kiri kanan dan bisa kita tambahkan ya seperti ini. Nah, jadi kita bisa tambahkan shortcut mana yang ingin kita jadikan shortcutnya. Jadi sangat paten sekali ini ya. Dan di sini untuk wallpapernya juga cukup paten ya, banyak ini. Saya ambil burung aja lah. Bisa teman-teman ganti dengan foto kalian. Dan beginilah kenampakan awalnya. Ini adalah jam dari tema ini ya, bukan dari jam asli bawaan. Ini adalah jam asli dari tema ya. Jadi di sini juga kita bisa ketuk 2 kali ya temanya. Salah di ujung ini. Nah, kita bisa mengatur turun naiknya. Nah, ini diturunkan, ini dinaikkan seperti ini ya. Dan seperti itulah gampangnya ya. Kalau sudah ya kita X aja. Dan di sini kebetulan saya menggunakan Poco X7 Pro ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini. Dan minimalnya ketika kita menggunakan tema ini adalah sudah menggunakan HyperOS 3.03 ya. Jadi itu minimalnya. Kalau versi di bawah itu saya juga tidak tahu ya, karena di situ disebut batas minimum. Coba saja ya kalau bisa. Nah, biasanya seperti itu. Ini khusus HyperOS ya. Dan bagaimana cara penginstalannya? Penginstalannya cukup gampang ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat di deskripsi saya sudah cantumkan. Yang pertama kali kita harus mendownload filenya terlebih dahulu ya. Di sini teman-teman silahkan tinggal pilih link yang saya sertakan. Nanti kita diarahkan ke Mediafire dan langsung saja teman-teman download ya. Kalau sudah teman-teman download, langsung saja kita ekstrak dan kita langsung masuk kepada tutorialnya. Kita masuk pada file manager. Lalu di sini teman-teman bisa pilih lainnya dan pilih arsip ya. Jadi di sini teman-teman silakan pilih arsip dan file yang sudah kita download tadi langsung saja kita ekstrak. Kita ekstrak ke internal. Lalu kita pilih salah satu aja, anggap aja TubeMate ini ya. Lalu kita ekstrak di sini. Dan di sini teman-teman bisa lihat sudah mengekstrak. Langsung saja kita lihat. Dan di sini sudah ada di TubeMate tadi ya, di Liquid Glass ini langsung ada folder Xiaomi-nya. Jadi di sini teman-teman tinggal pilih aja folder yang sudah diekstrak tadi. Dan di sini ada folder yang berjudul angka ya. Jadi teman-teman silahkan pindahkan ini. Ini dipindahkan ke memori internal lagi. Dan di sini teman-teman bisa lihat kita pindahkan ke MIUI ya. Di sini kita pilih MIUI. Lalu kita pilih backup, ini kurang fokus. Nah, ini kita pilih backup. Lalu kita pilih all backup. Nah, di sini teman-teman bisa tempel aja ini ya. Ini ditempel di sini. Nah, langsung saja file tadi sudah kita pindahkan. Kita bisa lihat lagi ya. Backup, all backup. Nah, ini sudah tersedia. Langsung saja kita input file tadi menjadi tema. Caranya cukup gampang, kita pilih setelan. Nah, di sini teman-teman silakan pilih tentang telepon. Dan di sini teman-teman silakan cadangkan dan pulihkan masuk ya. Lalu kita pilih perangkat seluler. Lalu di sini kita diarahkan ke kunci layar ya. Lalu kita pilih pemulihan di sini ya.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat berkas sistem sudah tersedia. Langsung saja kita pilih ini dan kita pulihkan. Nah, jadi kalau kita pulihkan file tema yang sudah kita salin tadi otomatis ya, otomatis langsung ter-backup, langsung terinput ke tema kita ya. Bisa kita langsung kembali dan kita cari saja aplikasi tema di sini ya. Teman silahkan masuk kepada tema dan kita langsung saja pilih ini ya. Nah, langsung saja kita pilih tema. Dan di sini langsung terinput tema yang kita barusan masukin ya. Ini tema China yang kita bisa terapkan ya. Dan bagaimana caranya ini? Langsung saja kita terapkan macam ini ya. Jadi seperti itulah caranya. Dan begini temanya cukup nyaman ya. Cukup nyaman sekali, tidak berlebih-lebihan dan clean ya. Dan untuk layar kunci ya, sesuai dengan request saya tadi, kita kembali. Di layar kunci ini kita bisa mengubah dengan foto kita dengan kostumisasi ya. Kita pilih kostumisasi dan di sini kita bisa geser ke bawah. Nah, di sini di atas on off ini ya. Ini kan bahasa Cina, saya nggak ngerti ya. Nah, ini diaktifkan. Langsung saja kita pilih ini nih. Nah, ini kita bisa mengatur layar kunci kita menjadi foto apa ya. Kita pilih ini misalkan ya. Kita off aja. Kita on kan lagi lalu kita kembali ya. Kita kunci, kita lihat lagi apakah sudah Nah, di sini kita bisa pilih di galeri. Lalu kita pilih di sebelah kanan ini ya. Nah, langsung menjadi foto yang ingin kita jadikan layar kunci ya. Begitulah caranya, cukup gampang dan temanya sangat bagus ya. Saya suka sekali tema Hyperglass untuk HyperOS 3. Begitulah caranya. Bagi teman-teman yang baru mampir, tinggalkan jejaknya, like, comment, dan subscribe. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.